Selamat sore Miss Dania dan teman-teman semua. Nama saya Komala Deleta dari kelas 12 MIPA 1 nomor 3 akan menceritakan hikayat Bunga Kemuning untuk ujian praktek bahasa Indonesia. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri pertama bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, Putri Kuning, dan 2 putri lainnya. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu, Putri Kuning, sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi sangat jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan?" tanya sang raja. "Aku ingin perhiasan mahal," kata Putri Jambon. "Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau," kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang sangat mahal pada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak lalu memegang lengan ayahnya. "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat," katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohnya. "Anakku, sungguh mulia perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah yang sangat indah untukmu," kata sang raja. Tak lama kemudian raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti semua keinginannya. Karena sibuk menuruti permintaan-permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman itu adalah tempat kesayangan ayahandanya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutinya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya sampai sangat rapi. Semua inang pengasuh melarangnya. Namun Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru," kata seorang di antaranya. "Hei pelayan, masih ada kotoran nih," ujar seorang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang tadinya sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah dari kakak-kakaknya. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan oleh-oleh untuk kalian."
Bisanya kok hanya mengganggu saja, kata Putri Kuning. Udah aku bosen nih, kita mandi di danau aja, kata Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari, sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, sang raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu, kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning itu di berbagai negeri. Namun, benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, sangat serasi dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Yang penting, ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkan. Tak ada yang ingat pada Putri Kuning, apalagi sampai menanyakan hadiah apa yang diterimanya. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu jadi milikku, karena itu hijau kan warnanya. Aku Putri Hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu, sahut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi sangat marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengejarnya berbuat baik, kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat untuk merapas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka-sangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau, karena ia tak menginginkannya lagi. Sewaktu Raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana Putri Kuning pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Raja sangat marah. Hei para pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning, teriaknya. Tentu saja, tak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk, katanya. Biarlah anak-anakku kirim ke tempat yang jauh untuk belajar mengasah budi pekerti. Maka ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang sangat jauh. Raja sendiri sering termenung-menung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, gaunnya bulat berkilau bagaikan kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, akan kuberi nama dia Kemuning, kata raja dengan senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning